Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan Intan Pariwara kelas 10 di bagian asesmen akhir semester part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 15. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar ketiga jenis hewan berikut. Pernyataan yang tepat mengenai tingkat keanekaragaman hayati pada ketiga hewan tersebut adalah, jadi hewan 1 itu entok ya. Hewan 2 itu adalah angsa putih. Sedangkan hewan 3 adalah entok rimba. Nah, ketiganya itu nama ilmiahnya itu beda-beda. Kalau yang entok hewan 1 itu Cairina moschata. Kalau yang hewan 2 itu Sigus olor. Kalau yang hewan yang ketiga itu Sairina scutulata. Nah, karena ketiganya beda, maka keanekaragamannya tingkat jenis. Kalau yang hewan 1 sama 2 itu keanekaragamannya tingkat jenis karena keduanya ada di famili yang sama. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 2, tanaman berikut yang menunjukkan tingkat keanekaragaman jenis dengan paprika adalah, jadi keanekaragaman jenis itu kan keanekaragaman yang terjadi pada berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Tanaman yang menunjukkan tingkat keanekaragaman jenis dengan paprika itu kan Capsium anum. Nah, yang sama itu adalah si cabai rawit. Cabai rawit juga capsicum. Capsicum maksudnya, ya Allah kenapa nyebutnya capsium ya? Capsicum juga. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Oh iya, kentang juga ya. Kalau si kentang itu juga termasuk ke dalam Solanum tuberosum. Jadi dia masih satu famili. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 3, suatu ekosistem memiliki ciri-ciri diantaranya terdapat di laut dangkal dan jernih. Airnya mengandung banyak kalsium karbonat. Ekosistem tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan banyak didominasi oleh kelompok Solentrata. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, ekosistem yang dimaksud adalah, jadi ciri-cirinya ya, dia perairan dangkal, jernih, hangat, banyak keanekaragaman hayati, banyak Solentrata. Nah, kalau Solentrata itu apa sih? Solentrata itu adalah si ubur-ubur ya, ubur-ubur itu anggota dari Solentrata. Nah, maka dari itu ini adalah ekosistem terumbu karang. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 4, contoh fauna yang terdapat di daerah oriental dan Australian secara berurutan adalah, kalau oriental itu kan wilayah sekitar Jawa, Bali, Sumatera itu ya. Faunanya ada orang utan, burung alap-alap, kemudian harimau, gajah itu tadi. Kalau yang Australian, fauna Australian itu adalah si kuskus, cendrawasih itu masuk ke Australian. Jadi di sini jawaban yang paling tepat secara berurutan adalah yang C. Nomor 5, aktivitas berikut yang menunjukkan upaya penangkaran berupa artificial propagation adalah, jadi penangkaran itu upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan serta pembesaran tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Jadi bentuk penangkaran itu bisa jadi pengembangbiakan makhluk hidup, pembesaran satwa dan juga perbanyakan tumbuhan atau yang disebut dengan artificial si propagation itu tadi. Jadi kalau di soal yang dimaksud ini adalah perbanyakan tumbuhan. Jadi tumbuhannya diperbanyak dengan cara menumbuhkan tumbuhan di dalam kondisi yang terkontrol dan dari material biji, potongan, stek, bisa juga kultur jaringan dan lain-lain. Maka di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 6, cara pemanfaatan hutan hujan tropis yang tepat agar kelestariannya tetap terjaga adalah, jadi hutan tropis itu memiliki banyak keanekaragaman hayati, misalnya berbagai jenis pohon. Nah, pohon-pohonnya bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contohnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan bakar juga bisa. Nah, cara menjaga kelestariannya itu dengan cara menerapkan metode tebang pilih dan juga penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 7, kawasan pelestarian alam bertujuan mengkoleksi tumbuhan dan hewan alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli yang bermanfaat untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi dinamakan. Nah, jadi ini itu
pengertian dari taman hutan raya ya. Taman hutan raya itu kawasan pelestarian alam yang tujuannya untuk koleksi tumbuhan dan hewan yang alami ataupun bukan alami. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 8, cermati pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati memiliki nilai ekologis terdapat pada angka. Jadi keanekaragaman hayati itu kan dikatakan memiliki nilai ekologis jika keanekaragaman hayatinya bermanfaat untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Sebagai contoh adalah si hutan hujan tropis yang bermanfaat sebagai paru-paru dunia dan mampu menjaga kestabilan iklim global. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke nomor 9, perhatikan gambar kedua jenis tumbuhan berikut. Selanjutnya cermati kunci determinasinya, urutkan identifikasi untuk tumbuhan 1 dan 2 sesuai kunci determinasi tersebut. Jadi tumbuhan 1 itu kan tanaman mangga, kalau tumbuhan 2 itu adalah si suplir. Kalau mangga termasuk ke dalam tumbuhan dikotil yang ciri-cirinya adalah dia punya biji, bentuk tulang daunnya menyirip dan juga batangnya berkayu. Maka kunci dikotominya dia adalah 1B, kemudian 3A dan 4A. Kalau yang suplir itu kan masuk tanaman Pteridophyta atau paku-pakuan yang ciri-cirinya adalah punya spora, akarnya serabut. Maka kunci dikotominya adalah 1A dan juga 2B. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 10, perhatikan pernyataan-pernyataan tentang bakteri berikut. Ciri-ciri bakteri ditunjukkan oleh pernyataan. Jadi bakteri itu cirinya. Yang pertama, bahan inti bakteri itu berupa DNA. Bakteri itu bisa mensintesis protein yang berlangsung di bagian ribosom. Yang ketiga, bakteri terselubung oleh kapsul yang tersusun atas polisakarida dan juga air. Lalu yang keempat, beberapa jenis bakteri itu bisa melakukan fotosintesis karena memiliki klorosom, yaitu pigmen yang mengandung klorofil. Jadi di sini yang paling tepat adalah 3 dan 4. Jawabannya E. Nomor 11, Cyanobacteria merupakan jenis bakteri yang mempunyai peranan sebagai organisme perintis. Hal ini karena bakteri tersebut, jadi Cyanobacteria itu disebut dengan organisme perintis atau pioner itu karena dia memberikan kemungkinan kehidupan bagi organisme lain yang di tempat sulit untuk dijadikan tempat hidup. Nah, kenapa bisa gitu? Karena si Cyanobacteria itu bisa berada di tempat organisme lain yang dia tidak bisa hidup. Jadi contohnya ada di batuan, ada di sumber air panas yang suhunya mencapai 85 derajat dan di perairan yang tercemar. Jadi si Cyanobacteria itu kuat banget ya. Maka dari itu jawabannya adalah yang A. Nomor 12, bakteri berikut yang dapat dimanfaatkan di bidang kedokteran karena mampu menghasilkan antibiotik bacitracin adalah, jadi di bidang kedokteran itu juga butuh bakteri ya untuk pembuatan antibiotik. Yang pertama ada sih, kalau untuk antibiotik bacitracin maksudnya itu memanfaatkan bakteri Bacillus subtilis. Nah, maka di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 13, Iwan mengamati air kolam menggunakan mikroskop. Dari pengamatannya, Iwan menemukan mikroorganisme dengan ciri-ciri sebagai berikut. Setelah mencari informasi tambahan, Iwan mengetahui bahwa mikroorganisme tersebut bersel satu dan mempunyai klorofil. Kemungkinan mikroorganisme yang diamati oleh Iwan adalah, jadi ciri-cirinya itu membentuk koloni menyerupai bola, membran intinya tampak jelas, dan sitoplasmanya jernih. Nah, dari ciri-ciri yang disebutkan di soal, kemungkinan besar organismenya itu adalah alga atau protista. Nah, protista yang memiliki ciri-ciri pada soal itu si Volvox ya. Volvox itu alga. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 14, pasangan yang tepat antara filum dari Navicula beserta peranannya adalah, jadi filum Basilarophyta atau diatom itu kan kelompok protista menyerupai alga. Dia sifatnya uniseluler dan juga memiliki dinding sel yang tersusun atas silika hidrat. Nah, salah satu dari spesiesnya itu adalah si Navicula. Navicula itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan campuran semen dinamit, sebagai bahan penggosok. Jadi manfaatnya banyak. Nah, maka dari itu yang tepat jawabannya adalah yang A. Nomor 15, berdasarkan tabel tersebut contoh spesies jamur A, B, C secara berurutan adalah
Jadi jamur A itu kan tersusun atas hifa, tidak bersekat, serta sporanya tidak terbentuk dalam si askus maupun basidium. Nah, kalau dari ciri-cirinya jamur A ini adalah si zigomycotina. Contohnya zigomycotina itu ada jamur Musor mukedo dan juga Beveria bassiana. Kalau jamur B itu dia ada hifa bersekat dan sporanya berbentuk askus. Kalau ciri-cirinya berarti dia termasuk ke Ascomycotina. Contoh dari Ascomycotina itu bisa Neospora crassa dan juga Penicillium notatum. Kalau jamur C bersekat sporanya di dalam basidium berarti dia masuk ke dalam kelompok Basidiomycotina. Contohnya adalah Articularia polytricha. Auricularia polytricha. Ya Allah, susah banget ngomongnya. Padahal ini jamur-jamur dulu sering diomongin nih. Tapi udah lama nggak jelasin materi tentang jamur. Si kurikulum 13 nggak begitu detail tentang bab-bab ini jadinya agak lupa. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.